Selamat siang Pak. Ya. Perkenalkan, saya Dr. Amrizal, saya dokter spesialis bedah di Klinik Muhammadiyah Palembang ini. Boleh Bapak menyebutkan nama dan umur Bapak? Nama Mitra, umur 70 tahun. Apa keluhan Bapak datang ke klinik ini Pak? Tidak bisa kencing dong. Sejak kapan Pak tidak bisa kencing? Sejak semalam. Semalam berapa jam? Kapan tadi ini? 12 jam. 12 jam. Sebelum kalau tidak bisa kencing ini, apa keluhan yang Bapak rasakan? Biasanya kencing itu tidak lancar dong. Sedikit tetes. 12 jam ini tidak kencing sama sekali. Iya. Ya. Jadi begini Pak, dari umur serta keluhan Bapak, penyebab tidak bisa kencing itu paling sering adalah pembesaran kelenjar prostat. Untuk itu, sekarang kita akan melakukan tindakan pemasangan kateter urin. Iya. Tindakan ini sedikit menimbulkan tidak nyaman untuk Bapak. Iya. Tapi nanti dengan memberikan pelumas, biasanya itu tidak terlalu mengganggu untuk Bapak. Apakah Bapak bersedia untuk melakukan tindakan pemasangan kateter ini? Bersedia dong. Bersedia ya, selamat pagi Pak ya. Sebelum melakukan tindakan pemasangan kateter urin, ada beberapa bahan dan alat yang mesti kita persiapkan. Pertama, poli kateter 2W 2 cabang. Rata-rata ukuran untuk orang Indonesia itu nomor 16F, 16 frame. Kemudian kita siapkan urin bag untuk menampung urin. Kemudian untuk desinfektan kita menggunakan betadine dengan kapas atau kain kasa dengan bak untuk betadine. Kemudian kita perlukan klem bengkok untuk meligasi dari polikateter. Kemudian kita memakai pinset anatomis. Untuk lubrikasi dan anestesi kita memakai silokain gel. Kemudian untuk balon kateter kita isi dengan menggunakan aquades dengan menggunakan spek 10 cc. Jumlah aquades yang diperlukan kita sesuaikan dengan ukuran polikateter yang kita gunakan. Biasanya lebih kurang 15 cc sampai 30 cc. Kemudian sebelum kita melakukan tindakan pemasangan kateter urin, jika terdapat keluhan meatal discharge atau keluar cairan dari muara uretra, kita melakukan swab dari muara uretra dengan menggunakan kapas lidi. Kemudian kita siapkan botol wadah steril untuk pemeriksaan mikrobiologi. Kemudian terakhir setelah dilakukan pemasangan kateter urin, kita fiksasi menggunakan plester ke paha pasien. Sebelum melakukan tindakan pemasangan kateter, dokter harus melakukan tindakan desinfektan. Sebelumnya menggunakan mencuci tangan dengan 6 langkah, kemudian memakai handscoon steril. Sebelum melakukan desinfektan, jika terdapat meatal discharge atau cairan yang keluar dari muara uretra dan kita diharuskan untuk melakukan swab muara uretra. Swab dilakukan dengan menggunakan kapas lidi. Penis pasien kita pegang seperti ini. Kemudian dilakukan swab dengan lidi kapas seperti gerakan memutar 1 kali. Kemudian kita masukkan dalam wadah steril seperti ini. Kemudian kita kirim ke laboratorium mikrobiologi. Selanjutnya, untuk desinfektan kita menggunakan desinfektan betadine. Lakukan desinfektan mulai dari muara uretra, kemudian dilakukan gerakan melingkar sampai seluruh penis itu terdesinfeksi sampai ke mulut pubis. Kemudian tutup lapangan
tindakan kita dengan menggunakan dup lubang steril, sehingga bagian perut dan paha pasien bisa tertutup. Kemudian sebelum melakukan tindakan, kita menggunakan silokain gel. Ini silokain gel, pegang penis seperti ini, kemudian masukkan silokain. Silokain ini ada lubrikasi dan efek anestesi sehingga menimbulkan rasa nyaman dan tidak nyeri untuk pasien. Masukkan lebih kurang 20 cc, kemudian gland penis ditekan, tujuannya supaya silokain gel tidak keluar. Setelah 1-2 menit, kemudian masukkan kateter yang sudah dipersiapkan tadi dengan menggunakan pinset anatomis. Sebelumnya kateter ini ujungnya sudah kita tutup dengan klem. Perhatikan posisi pada saat pemasangan kateter. Pada saat pemasangan pertama kali, itu penis tegak lurus. Masukkan perlahan-lahan sampai terapat tahanan. Kalau terapat tahanan, penis dibengkokkan lebih kurang 30-45 derajat, kemudian didorong. Pemasangan kateter ini sampai ke cabang dari voli kateter ini. Nah, setelah sampai di cabang, kemudian ini kita coba alirkan. Jika keluar urin, berarti ujung dari kateter sudah berada di dalam buli-buli. Kemudian kita klem lagi. Kemudian kita fiksasi dengan memasukkan balon kateter dengan menggunakan cairan Aquades. Aquades diambil lebih kurang 15-30 cc, dimasukkan ke balon kateter, kemudian dikembangkan. Kalau sudah kembang lebih kurang 15 cc, kemudian ditarik perlahan-lahan, sampai terasa ada tahanan dari balon kateter di dalam buli-buli. Nah, setelah tindakan pemasangan ini kita lepaskan, kemudian dup lubang kita buka dan kita sambungkan dengan urin bag yang sudah disiapkan. Ini urin bag yang sudah dipersiapkan. Nah, setelah tersambung antara voli kateter dengan urin bag, kemudian langkah terakhir adalah melakukan fiksasi voli kateter ke paha pasien. Tujuannya supaya tidak menyebabkan nyeri atau kateternya terjabut pada saat pasien berjalan atau bergerak. Fiksasi voli kateter ke paha pasien. Setelah dilakukan tindakan pemasangan kateter, kita edukasi ke pasien tentang bagaimana cara perawatan dan kapan kateter mesti diganti atau dilepaskan.